Setelah saya melakukan perencanaan investasi dan sudah mempertimbangkan dengan sangat matang, saya memutuskan untuk memilih salah satu produk reksadana pasar uang di BCA yang memiliki kinerja cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Proses pembukaan rekening dan pembelian unit penyertaan relatif mudah dan cepat. Saya melakukan transaksi secara online melalui aplikasi mobile banking BCA. Ini saya akan jelaskan tentang simulasi pembelian reksadana pasar uang yang saya lakukan pada produk BCA. Yang pertama ada investasi. Periodenya dari November 2023 sampai dengan November 2024. Yang kedua, jumlah investasi. Jumlah investasi yang saya lakukan dengan nominal 50 juta rupiah. Yang ketiga, nama produk. Bahana Gebyar Dana Liquid. Yang keempat, ada manajer investasinya dari PT Bahana TCW Investment Management. Yang kelima, ada jenis reksadana, yaitu pasar uang. Yang keenam, ada NAB per unit, yaitu Rp1.091.880.000. Yang ketujuh, ada kinerja reksadana pada Bahana Gebyar Dana Liquid, yaitu sebagai berikut, saya lampirkan di video. Yang ke-8, perhitungan investasi selama setahun. Nilai investasi yang saya lakukan 50 juta dikali dengan 1 ditambah 4,46%, yaitu Rp52.230.000. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu Rp2.230.000. Nilai inflasi 5%, 2.230 dikurangi 50 juta rupiah dikali 5%, yaitu min Rp770.000. Evaluasi investasi reksadana pasar uang di Bahana Gebyar Dana Liquid. Dengan menginvestasikan 50 juta rupiah pada reksadana Gebyar Dana Liquid selama 1 tahun, secara nominal saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.230.000. Namun terdapat inflasi 5%, maka secara real saya mengalami kerugian sebesar Rp770.000. Nilai uang berkurang terkena inflasi meskipun secara nominal saya mendapatkan keuntungan dan uang saya bertambah, namun daya belinya menurun akibat adanya inflasi. Dengan nominal Rp52.230.000, saat ini tidak bisa membeli barang atau jasa sebanyak yang bisa disamakan beli dengan nominal 50 juta 1 tahun sebelumnya. Setelah saya melakukan perencanaan dan memilih beberapa obligasi, saya memutuskan memilih berinvestasi obligasi seri STO13 T4 dan membelinya melalui aplikasi Bibit, karena sebelumnya saya pernah berinvestasi reksadana pasar uang melalui Bibit. Saya melakukan pembelian obligasi ini pada tanggal 1 Desember 2024. Imbalan kupon pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2025. Kupon bulanan akan diterima setiap tanggal 10. Obligasi seri ini memiliki kupon 6,50% per tahun. Hingga total kupon yang saya dapatkan selama berinvestasi adalah sebagai berikut. Total kupon yang saya dapatkan selama 2025 yaitu 15 juta dikali 6,50% dibagi 12 dikali 10% sama dengan 73.125 ya, dan dikali 12 bulan yaitu Rp 877.500 rupiah. Pada Januari sampai Desember tahun 2026, BI rate mencapai 6,25%, maka pembayaran kupon yang berlaku adalah 6,75%. Total kupon yang saya dapatkan selama 2026 yaitu 15 juta dikali 6,75% dibagi 12 dikali 10% yaitu 75.937 dikali 12 sama dengan Rp 911.244.000. Pada tahun 2027, BI rate tetap bertahan. Total kupon yang saya dapatkan selama 2027 adalah 15 juta dikali 6,75% dibagi 12 dikali 10% sama dengan 75.937 rupiah dikali 12 sama dengan Rp 911.244. Pada tahun 2008, BI rate mengalami penurunan. Total kupon yang saya dapatkan selama 2028 adalah 15 juta dikali 6,50% dibagi 12 dikali 10% sama dengan 73.125 dikali 12 sama dengan Rp 877.500
Setelah saya memperhitungkan keseluruhan investasi, dengan saya menginvestasikan Rp 15 juta, saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.577.488. Total hasil investasi yaitu 15 juta ditambah 3.577.488 sama dengan Rp 18.577.488. Ini di luar dari perkiraan saya, karena saya tidak menyangka BI Rate akan naik dan bertahan selama 2 tahun. Kenaikan BI Rate sangat menguntungkan bagi saya. Jadi dalam investasi kali ini, saya tidak mengalami kerugian dan malah mendapatkan keuntungan yang di luar prediksi saya. Setelah saya berpikir dengan baik, saya memilih berinvestasi di saham. Alasan saya memilih saham karena saham memiliki potensi untuk memberikan pengembalian yang lebih cepat dibanding dengan instrumen investasi lainnya seperti tabungan atau obligasi, terutama dalam jangka panjang. Kemungkinan pertumbuhan modal investasi dapat membantu meningkatkan modal seiring waktu, terutama jika saham dari perusahaan yang sedang berkembang atau memiliki profesi pertumbuhan yang baik. Setelah saya melakukan investasi saham saya, portofolio ini memberikan hasil rata-rata dengan ANR sebesar negatif 0,2875%. Keuntungan besar dari saham PGAS berhasil menunggak kinerja portofolio, tetapi kerugian signifikansi pada saham SNGR dan kerugian kecil pada saham BMI dan ANTM mengurangi total pengembalian. Total dividen yang terima dari keempat saham tersebut adalah sebesar 7.105.0626 yang menyoroti pentingnya pendapatan pasif dari dividen dalam mengurangi dampak kerugian dari saham. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi yang membantu mengurangi resiko, penting untuk memilih saham dalam prospek fundamental yang baik dan tren pasar yang menguntungkan. Saham PGAS yang sukses menunjukkan bahwa fokus pada saham dengan potensi kenaikan dan dividen yang stabil dapat memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, jika kerugian besar dari saham SNGR menjadi mengingat bahwa analisis yang mendalami terhadap fundamental perusahaan dan tren sektor sangat penting sebelum membuat keputusan investasi. Dengan evaluasi dan cermat dan strategi aplikasi yang lebih baik, portofolio ini memberikan hasil lebih positif di masa depan.